Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Makna Pengalaman Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi Godaan Kecurangan Akademik di Era Artificial Intelligence. Penelitian ini saya lakukan untuk memahami bagaimana mahasiswa mengalami, menilai, dan menyikapi penggunaan AI ketika berhadapan dengan tekanan tugas dan dilema etika. Penelitian ini berangkat dari fenomena semakin mudahnya mahasiswa menggunakan teknologi AI seperti ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akademik. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, kemudahan inilah yang justru memunculkan godaan baru untuk melakukan kecurangan. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman subjektif mahasiswa akuntansi, bagaimana mereka mengalami godaan tersebut, apa yang memicu kemunculannya, dan bagaimana proses batin mereka dalam menentukan pilihan antara kepraktisan dan integritas. Dalam era digital, teknologi berkembang begitu cepat dan masuk ke hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Mahasiswa kini dapat menyelesaikan tugas dengan jauh lebih cepat menggunakan AI. Namun, realitas ini membawa konsekuensi, yaitu munculnya normalisasi perilaku menyelin jawaban dari AI tanpa memahami materi. Pada mahasiswa akuntansi, situasi ini menjadi semakin relevan karena tuntutan analisis dan pemahaman konsep yang cukup kompleks, beban tugas yang padat, waktu yang terbatas, serta pengaruh lingkungan membuat godaan menggunakan AI sebagai jalan pintas semakin kuat. Penelitian ini hadir untuk menangkap bukan hanya apa yang dilakukan mahasiswa, tetapi bagaimana mereka memaknai godaan tersebut dari dalam diri mereka. Penelitian ini berupaya menjawab 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana mahasiswa akuntansi mengalami dan memaknai godaan untuk melakukan kecurangan dengan bantuan AI. Yang kedua, faktor apa saja sih yang mempengaruhi munculnya godaan tersebut? Yang ketiga, bagaimana mahasiswa menegosiasikan penggunaan AI antara kebutuhan praktis dan etika pembelajaran. Metodologi penelitian. Untuk memahami pengalaman mahasiswa secara lebih mendalam, saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Metode ini dipilih karena fenomenologi memungkinkan kita menggali pengalaman subjektif seseorang, mulai dari tekanan akademik, dilema moral, sampai konflik batin yang muncul ketika berhadapan dengan godaan AI. Pendekatan ini juga sejalan dengan penelitian Sadaruddin tahun 2021 yang sama-sama menelaah perilaku akademik melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2025 di program studi D3 Akuntansi Universitas Mataram. Informan dipilih secara purposif, yaitu mahasiswa yang memang pernah menggunakan AI dalam kegiatan akademik dan merasakan dilema etis. Informan yang saya wawancarai memberikan cerita yang cukup mendalam, mulai dari tekanan tugas, munculnya keinginan menyalin jawaban AI, rasa lega, rasa bersalah, sampai kekhawatiran jadi terlalu bergantung pada teknologi. Secara teknis, proses pengumpulan data dilakukan melalui 6 kali pertemuan singkat di area taman depan kelas setelah kegiatan belajar. Suasananya santai, tiap pertemuan sekitar 5 menit saja, sehingga informan bisa bercerita dengan natural. Selama percakapan, saya melakukan pencatatan dan perekaman untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat. Saya juga melakukan observasi terbatas terhadap cara informan menggambarkan pengalamannya menggunakan AI, misalnya mimik wajah, jeda bicara, atau nada suara saat menjelaskan situasi dilematis. Semua data tersebut kemudian saya analisis menggunakan langkah-langkah fenomenologi. Prosesnya meliputi IPOC, Neumann-Noesis, intentional analysis, hingga eidetic reduction. Tahapan ini membantu saya tidak hanya memahami apa yang dilakukan mahasiswa, tetapi juga makna yang mereka berikan terhadap pengalaman itu, mulai dari godaan, konflik batin, sampai refleksi moral yang mereka rasakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi mengalami godaan kuat untuk menggunakan AI sebagai jalan pintas ketika menghadapi banyak tugas dalam waktu yang berdekatan. Informan menyatakan bahwa beban tugas yang menumpuk membuatnya merasa tidak memiliki cukup waktu untuk memahami materi, sehingga kemudahan AI yang mampu memberikan jawaban cepat menjadi sangat menggoda. Godaan ini muncul terutama ketika AI menampilkan jawaban yang terlihat lengkap dan siap dipakai, sehingga memunculkan pikiran untuk menyalin tanpa proses pemahaman. Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan akademik berperan sebagai pemicu munculnya perilaku kecurangan. Selaras dengan temuan Sadarudin pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa beban akademik dan kemudahan teknologi mendorong mahasiswa melakukan plagiarisme. Dalam konteks penelitian ini, AI menjadi bentuk baru atau jalan pintas digital yang memperkuat godaan tersebut. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya dinamika emosional dalam diri informan. Pada awalnya, informan merasakan rasa lega ketika tugas dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan AI. Namun rasa lega tersebut segera berubah menjadi rasa bersalah karena menyadari bahwa jawaban tersebut bukan hasil pemahaman pribadi. Informan mempertanyakan kejujuran akademiknya dan merasa bahwa tindakannya dapat merugikan perkembangan kemampuan analitisnya sebagai mahasiswa akuntansi. Fenomena ini menggambarkan tahapan noema-noesis dalam fenomenologi. Pengalaman objektif berupa godaan dan tindakan menyalin jawaban itu berupa noema, kemudian diikuti oleh penilaian subjektif dan makna moral yang diberikan informan terhadap tindakannya, termasuk noesis, dan rasa bersalah dan refleksi diri tersebut memunculkan kesadaran bahwa penggunaan AI yang tidak terkontrol berpotensi melemahkan pemahaman konsep akuntansi yang sangat penting dalam profesi. Pengaruh lingkungan sosial juga menjadi faktor penting. Informan mengaku mulai menganggap wajar menggunakan AI setelah melihat banyak teman lain melakukan hal serupa. Normalisasi ini memperkuat rasionalisasi bahwa tindakan tersebut dapat diterima. Namun, kekhawatiran terhadap ketergantungan jangka panjang pada teknologi mendorongnya mengubah cara penggunaan AI. Informan mulai menggunakan AI sebagai alat untuk memahami materi, misalnya meminta penjelasan konsep atau contoh soal, bukan sebagai bentuk jawaban instan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa berada dalam konflik antara kepraktisan dan integritas, tetapi kesadaran reflektif akhirnya mengarahkan mereka untuk menempatkan AI secara lebih etis dalam proses belajar. Pada tahap eidetic reduction, esensi pengalaman informan menunjukkan bahwa AI tidak ditolak, melainkan diposisikan kembali sebagai alat bantu, bukan pengganti upaya akademik. Esensi ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pribadi, pemahaman konsep, dan prinsip integritas dalam menghadapi teknologi yang semakin canggih. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa godaan kecurangan akademik di era AI bukan sekedar persoalan akses teknologi, melainkan terkait erat dengan tekanan akademik, dinamika moral, pengaruh sosial, dan kemampuan refleksi mahasiswa dalam memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Pengalaman informan menggambarkan pentingnya membangun kesadaran etis agar penggunaan AI benar-benar mendukung pembelajaran, bukan menggantikan proses kognitif yang seharusnya dibangun melalui usaha pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa godaan kecurangan akademik di era AI muncul dari perpaduan antara tekanan tugas, kemudahan teknologi, dan pertimbangan moral mahasiswa. AI sering dilihat sebagai jalan pintas ketika beban akademik tinggi, tetapi pengalaman rasa bersalah membuat mahasiswa menyadari pentingnya integritas dan pemahaman konsep. Temuan ini menunjukkan bahwa godaan kecurangan bukan hanya disebabkan oleh teknologi, tetapi juga oleh dinamika psikologis dan lingkungan sosial.
Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa manusia memaknai AI secara ganda sebagai sumber godaan sekaligus alat bantu belajar. Mahasiswa tidak menolak AI, melainkan menyesuaikan penggunaannya agar tetap mendukung proses pembelajaran dan menjaga kejujuran akademik. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan, menggali kebijakan kampus terkait penggunaan AI, serta meneliti pengaruh integritas digital terhadap etika akademik. Demikian pemaparan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam lingkungan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.